Menguatnya isu reshuffle Kabinet Jilid 2 membuat parpol dalam koalisi pemerintah mulai mempersiapkan diri terkait kocok ulang komposisi kader mereka di kabinet. Nah, seperti apa representasi parpol dalam kabinet kerja saat ini? Rekan saya Ahmad Murodi akan menyampaikannya untuk Anda. Silahkan, Dodi. Ya, Valerina dan juga pemirsa, memang reshuffle itu bisa menyentuh menteri dari kalangan parpol ataupun dari non-parpol atau dari kalangan profesional. Tapi ada anggapan bahwa menyentuh atau menggeser menteri dari kalangan parpol sedikit lebih sulit karena adanya faktor koneksi dan juga faktor kepentingan politik begitu. Nah, memang di antara 34 menteri yang saat ini berada di Kabinet Jokowi JK, Kabinet Kerja, begitu 14 di antaranya merupakan menteri dari kalangan parpol. Angka itu tidak berubah setelah reshuffle jilid 1 yang lalu, meskipun ada satu menteri yang kemudian dari Nasdem ya, Tejo Edi Purdiatno, kemudian dicopot dari jabatan sebagai Menko Polhukam, tapi kemudian masuk lagi satu menteri dari parpol lain, yaitu Pramono Anung dari sebagai sekretaris kabinet dari PDIP. Kita akan lihat sekarang komposisinya untuk menteri dari parpol di kabinet Jokowi JK saat ini. Dengan masuknya Pramono Anung, artinya sekarang PDIP memiliki 5 menteri di Kabinet Kerja Jokowi JK. Yang pertama ada Puan Maharani yang menjabat Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kemudian ada Cahyokumolo, Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya kita lihat ada Yasona Lawli yang menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan juga Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Baru kemudian yang masuk pada tahun 2015 yang lalu hasil reshuffle jilid 1, yaitu Pramono Anung menjabat sebagai Sekretaris Kabinet periode 2015. Untuk parpol kedua yang memiliki wakil terbanyak di Kabinet Kerja Jokowi JK selanjutnya adalah PKB. Dengan 4 wakil. Yang pertama ada Hanif Dakiri, Menteri Ketenagakerjaan, dan kemudian Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Sosial. Selanjutnya adalah Marwan Jafar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan juga Transmigrasi, dan juga Menpora, Imam Nahrawi. Selanjutnya 2 menteri dari Nasdem, tinggal 2 sekarang, Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan, dan juga Ferry Mursidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang. Selanjutnya 2 juga dari Hanura, ada Saleh Husin yang menjabat sebagai Menteri Perindustrian, dan juga Yudi Krisnandi yang menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sedangkan 1 wakil dari P3 yaitu Lukman Hakim Saifuddin yang menjabat sebagai Menteri Agama. Itu adalah komposisinya untuk menteri dari parpol di Kabinet Kerja Jokowi JK saat ini. Sekarang saya punya data terkait dengan survei yang dirilis oleh Star Institute Desember 2015 yang lalu terkait dengan 10 menteri berkinerja terbaik. Di antara 10 ini 7 diantaranya berasal dari parpol, 3 dari kalangan profesional. Tapi yang pemuncak yang paling bagus adalah berasal dari kalangan profesional, yaitu Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan dengan skor 8,29. Kalau Anda perhatikan pemirsa, memang sejak 2014 yang lalu tidak bisa diragukan lagi bagaimana kinerjanya, di mana beliau ini, Susi Pujiastuti, rutin sekali kemudian menangkap dan kemudian memusnahkan kapal penangkap ilegal di perairan Indonesia. Dan bahkan yang menariknya adalah versi media monitoring dari versi Evelo itu juga menyebutkan bahwa Susi Pujiastuti adalah menteri yang paling banyak diberitakan media. 11,78% pemberitaan media itu semuanya diisi oleh Susi Pujiastuti, sangat dominan sekali. Selanjutnya yang paling menarik adalah peringkat 2, Cahyokumolo, Menteri Dalam Negeri dengan skor 8. Ini juga sama dengan yang tegak lurus dengan pemberitaan di media, karena Cahyokumolo ini juga berada di peringkat 2 dalam pemberitaan di media versi Evelo begitu. Jadi sampai saat ini kita bisa melihat adanya korelasi antara pemberitaan dengan juga kinerja begitu. Kemudian selanjutnya nomor 3 ada Ferry Mursidan Baldan, Menteri Agraria 7,86. Kemudian Anies Baswedan ini dari kalangan profesional non parpol, Mendikbud 7,57. Yudi Krisnandi kemudian ada di peringkat 5, Menteri Pan RB 7,29. Nilai dari Menteri Yudi sama dengan Pramono Anung yang baru masuk, padahal kita tahu Sekretaris Kabinet dengan 7,29, kemudian Lukman Hakim Saifuddin dan juga Retno Marsudi poinnya juga sama 7,14. Menteri Agama dan juga Menteri Luar Negeri, Retno berasal dari kalangan profesional, dan 2 menteri dari PKB. Iya, dan kemudian menteri dari PKB ini 2, yaitu Marwan Jafar, Menteri Desa, dan juga Hanif Dakiri, Menteri Tenaga Kerja, melengkapi 10 besar. Nah, memang pemirsa tadi saya sempat bilang bahwa peringkat 1 dan peringkat 2 itu sama dengan pemberitaan, tapi ternyata tidak selamanya. Popularitas pemberitaan media itu berbanding lurus dengan yang namanya kinerja terbaik. Karena ada beberapa menteri yang sebetulnya sering sekali diberitakan media seperti Rizal Ramli, kemudian Sudirman Said, kemudian Rini Sumarno, Ignatius Jonan ternyata tidak masuk dalam daftar 10 menteri berkinerja terbaik.
terbaik versi Setara Institute. Ya, Vale, kira-kira itu informasi yang kami miliki terkait dengan menteri dari Parpol dan juga terkait menteri berkinerja terbaik. Semoga bisa memperkaya dialog Anda. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Dodi atas informasi yang Anda sampaikan.